Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Malik Fauzi dengan NIM 200741637230 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Offering B Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk membahas tentang rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya menjadikan contoh dalam berkeluarga, bagaimana cara menyayangi istrinya dan anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW tidak suka jika ada seseorang yang bilang, saya tidak akan mau menikah karena nanti akan mengganggu ibadah saya. Nabi tidak suka seperti itu. Bahkan, Nabi malah mencontohkan bahwa dirinya menikah. Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak suka dengan tata caraku atau tidak suka dengan sunnahku, maka mereka bukan termasuk golonganku. Kali ini saya akan membahas tentang rahasia kebahagiaan di dalam rumah tangga Rasulullah. Rasulullah sangat selektif dalam memilih pasangannya. Selektif di sini memiliki 4 poin penentuan. Yang pertama yaitu rupa atau fisik atau penampilan. Berpenampilan yang menarik, yang enak dipandang, dan yang sopan. Yang kedua adalah nasab atau keturunan. Nasab di sini dilihat dari siapakah neneknya, kakeknya, atau keturunan lainnya. Karena keturunan berkaitan dengan kecerdasan. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak gegabah dalam menghadapi masalah. Orang yang tidak mudah menyerah dan orang yang mudah untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dari harta. Kita tidak harus memiliki pasangan hidup yang kaya. Yang penting memiliki kecerdasan, mempunyai bakat, dan punya semangat untuk bekerja. Itu sudah cukup, karena itulah yang menjadikan modal untuk kaya, dan kekayaannya akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah agama. Agama ditaruh di bagian akhir, karena agama adalah kekal, agama yang paling abadi. Karena rupa masih dapat berubah seiring dengan bertambahnya usia. Lalu nasab tidak ada artinya bila tidak memiliki akhlak yang baik. Dan harta akan cepat habis bila tidak bisa memanfaatkan dengan baik, karena harta sebanyak apapun itu adalah titipan dari Allah. Dan yang keempat ini adalah agama. Agama ini menjadikannya indah. Yang paling penting adalah agama. Karena yang lain masih dapat lewat, tetapi untuk agama tidak. Lalu, Rasulullah pernah menjelaskan 3 hal tanda kebahagiaan anak-anak keturunan Adam. Yang pertama, wanita yang solehah. Bagaimana wanita yang solehah? Wanita yang solehah adalah ketika laki-laki memandang istrimu dan kamu merasa damai, merasa tentram, merasa bahagia, karena wajah yang tercermin pada wajah wanita itu adalah bahagia memandang suaminya. Contohnya, saat pulang kerja, ia menampakkan wajah yang bahagia, yang ceria, yang senang. Dan contoh lain, ketika suaminya kerja, ia akan menjaga dirinya, kehormatannya, dan nama baik keluarganya serta suaminya. Itulah yang disebut wanita solehah. Lalu yang kedua, mempunyai rumah yang bagus. Rumah tidak harus mewah. Yang penting, rumah yang cukup untuk berteduh, tidur nyaman, bisa bercanda, berdiskusi, beribadah, sholat, membaca Al-Quran, dan yang terpenting semuanya menjadi nyaman dan bahagia. Dan yang ketiga, punya kendaraan yang bagus. Nah, kendaraan yang bagus ini juga tidak perlu harus mobil mewah atau kendaraan-kendaraan yang mewah lainnya. Yang penting dapat memenuhi atau memudahkan transportasi untuk berpergian, contohnya ke pasar, ke masjid.
Dan bagi kalian para suami, jangan meminta wanita yang solehah, karena wanita solehah tercermin dari lelaki yang soleh. Tetapi, jika kita berusaha, kita meneladani keluarga Rasulullah, maka insya Allah akan mendapatkan keluarga yang bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berucap kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.